Introducing myself. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Silsilah keturunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya Aminah binti Wahab. Kedua orang tuanya masih ada hubungan kekeluargaan dari kakeknya yang kelima, tetapi sayang pergaulannya tidak begitu lama karena Abdullah, ayahanda Nabi menghadap Allah, berpulang ke rahmatullah. Sedangkan Nabi Muhammad di waktu itu masih dalam kandungan ibunya. Sungguh pun Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah. Saat Nabi Muhammad dilahirkan, terjadilah. Hari itu berhala-berhala di dalam Ka'bah pun roboh karena bumi berguncang begitu dahsyatnya. Semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu Abdul Muthalib melihat langit yang begitu terang benderang dan dia pun bergegas turun karena bumi berguncang begitu hebat. Tetapi betapa terkejutnya dia tatkala berhala-berhala di sana seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya Abdul Muthalib pun melihat sumur Zam-Zam yang airnya bertambah besar, meluap-luap hebat, membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu, sehingga Abdul Muthalib segera berlari menuju rumah anaknya itu dan seketika berhenti seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muthalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dengan mengirimkan utusan Allah, seorang Rasul yang mulia. Abdul Muthalib pun menghela nafas, membuka matanya dan berjalan pelan sembari terpana ketika melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abdul Muthalib menangis bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi Rasulnya. Abdul Muthalib lalu mengadakan jamuan makan sebagai rasa syukurnya atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu, termasuk Abu Thalib anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muthalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, Aminah tampak memanggil seseorang untuk melihat bayinya yang rupanya sangat lapar karena sang ibunda Aminah saat itu belum memiliki ASI yang bisa diberikan kepada Nabi. Dan tibalah saat untuk memberikan nama pada cucu kesayangan Abdul Muthalib, anak dari Aminah dan Abdullah ini. Di hadapan banyak orang, sang kakek menggendong bayi itu dan menggunakan jari-jari tangannya untuk melindungi wajah sang bayi dari silau sinar matahari. Betapa sayangnya sang kakek pada cucunya ini. Dan Abdul Muthalib lalu membawa cucunya itu ke Ka'bah untuk diberi nama. Dia pun berjalan pelan menuju Ka'bah itu. Rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah menyuruh sang kakek untuk masuk ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib yang mencintai dan mengimani ajaran Nabi Ibrahim itu menggendong cucunya menuju Ka'bah ke arah Hajar Aswad untuk bertabaruk dengannya, mengharapkan berkah batu surga itu. Tetapi tiba-tiba rantai pintu Ka'bah itu bergoyang-goyang seolah memberi isyarat pada sang kakek untuk memasuki Ka'bah, yang segeralah ditangkap sinyal itu oleh Abdul Muthalib. Dia pun memasuki Ka'bah itu sementara orang-orang yang menunggu sedari tadi tampak diam ketika melihat Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah. Mereka menunggu hingga keluarlah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah dan menuju ke podium dari batu itu untuk mengumumkan bahwa nama
nama cucunya adalah Muhammad. Tetapi rupanya nama itu tidak terlalu lazim digunakan oleh bangsa Arab kala itu. Orang-orang Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad itu pun sempat bertanya-tanya, sebab tidak ada satu orang pun di dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Di tengah ketegangan itu, majulah Abu Thalib, paman sang Nabi, menghentikan semua percekcokan itu dan dengan tegas dia mengatakan bahwa nama bayi itu adalah Muhammad sesuai dengan pemberian sang kakek. Dan Abdul Muthalib pun di depan Ka'bah memberikan nama Muhammad pada cucunya di depan semua orang sambil menggendong cucunya itu. Maka sejak hari itu bayi yang dirahmati oleh Allah itu bernama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya, Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupan seperti anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik dan cerdas pada masanya. Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibundanya. Telah lahir cahaya penerang. Ketika Nabi Muhammad dan ibundanya pergi bersama ke Madinah untuk menziarahi makam ayahnya, maka ketika akan kembali ke Mekah dan baru sampai di kampung Abu Aminah jatuh sakit, lalu meninggal dunia juga di sana. Setelah ibunda wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek. Sang kakek, Abdul Muthalib, sangat iba terhadap cucunya yang sudah menjadi yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihi melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat itu, Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya. Sekalipun anak-anaknya, mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih anak-anak justru bermain-main dan duduk di atasnya. Tentu saja paman-pamannya mengambil dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau melarang mereka seraya berkata, biarkan dia, demi Allah anak ini punya kedudukan sendiri. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali duduk di majelisnya. Diusapnya punggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang mereka perbuat. Tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan Muhammad kecil. Perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Setelah sang kakek dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar merasa lapar dan haus. Mereka menemukan sebuah kemah kecil milik Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad mengaku tak punya apa-apa selain kambing betina. Namun ia menawarkan Rasulullah untuk memerah susu kambing miliknya, meski kambing itu kurus tak menghasilkan susu. Kemudian Rasulullah berdoa dan mengusap-ngusap puting kambing dan memerahnya. Anehnya, air susu sangat melimpah. Ummu Ma'bad, Abu Bakar dan Rasulullah minum susu itu hingga kenyang. Rasa lapar dan haus mereka terobati. Ketika Rasulullah pergi, Abu Ma'bad kaget melihat wadah penuh susu. Ia bertanya pada istrinya tentang asal-usul semua susu itu. Ummu Ma'bad menjelaskan bahwa seorang laki-laki penuh berkah hadir dan memerah susu kambing dengan cara ajaib. Abu Ma'bad pun yakin kalau laki-laki itu dari suku Quraisy. Dia bertekad beriman jika bertemu dengan Rasulullah. Setelah remaja, masa yang akan dilewati Nabi adalah menjelang dewasa, sehingga membuat Nabi harus menekuni dunia bisnis. Dalam dunia bisnis ini, Nabi mulai berdagang bersama dengan kawannya, yaitu Sa'ib bin Abi Sa'ib. Pada usia 25 tahun, Nabi mulai menjalin bisnis besar, layaknya kerjasama dengan wanita kaya raya. Wanita tersebut bernama Siti Khadijah, sehingga bisa dibilang bahwa perkenalan mereka melalui dunia perniagaan. Perjalanan dagang yang dilakukan pada saat Nabi menginjak dewasa adalah berniaga bersama dengan Khadijah.
Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seseorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yakni Hamzah binti Abdul Muthalib, lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad bersama dengan Nabi Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 25 tahun. Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hiro, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarganya yang paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali dan Abu Thaliblah yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini lalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Suatu ketika baginda Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Adakah di antara kalian yang tahu siapa manusia yang paling mulia di sisi Allah?" Para sahabat pun menjawab, "Tentu engkau yang lebih tahu ya Rasulullah." Tiba-tiba Nabi Muhammad menundukkan wajahnya. Tiba-tiba Rasulullah menangis di hadapan para sahabatnya. Lalu para sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis ya Rasulullah?" Sambil terisak baginda Rasulullah berkata, "Wahai saudara-saudaraku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah aku wafat nanti. Mereka begitu mencintai Allah. Dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka tidak hidup dekat denganku seperti kalian, tapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabatku semua, aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu, merekalah umatku, umatku." Nabi Muhammad pun meneteskan air mata dan semua sahabat menangis. Samaan dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran dari Nabi Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasul wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور. Saat wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang berada di Madinah mendengar kabar bahwa terjadinya peristiwa yang sangat menyedihkan. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30, yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Syafar tahun 11 Hijriah.
Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuhnya meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasa dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuhnya meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan yang sudah lemah. Itu وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. kisah singkat Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafatnya. Syukron jazilan khairan kasiran. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Sekian presentasi yang singkat dari kami, karena sejatinya hidup itu singkat, hanya sebatas ajan dan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.